Nah, berikutnya pemerasan itu banyak pasalnya di situ, ya kan, yang mengatur. Nah, yang paling kenapa di KUHP 16 itu Nikita Mirjani? Salah satunya pasal 368 KUHP, itu ancamannya 9 tahun. Tapi pasal tersebut diterangkan adanya pengancaman, adanya kekerasan. Kekerasan itu tidak perlu kita secara fisik ya, secara verbal pun bisa. Ya, contoh misalkan begini. Hey Elsa, lu boroknya ada di gua ya, lu bayar gua 10 miliar, kalau enggak lu gua bunuh gitu kan. Nah, kalau dokumen itu ada yang memang berstatement dalam bentuk tulisan, lisan atau visual kan gitu, itu sudah memenuhi unsur. Nah, tetapi yang saya dengar bahwa di sini tidak terdapat unsur pemerasannya, ya kan. Tetapi menurut pengakuan si pelapor bahwa saya merasa terancam, saya merasa takut gitu kan. Nah, itu akan dibuktikan nanti di pengadilan. Takutnya seperti apa? Poinnya saya kasih bonus. Yang pertama, Nikita Mirjani saya sudah menyarankan sama lawyernya itu buat pra peradilan untuk menguji sejauh mana Nikita Mirjani menjadi seorang tersangka, keabsahan ketersangkaannya. Ternyata sekaranglah terjawab ya. Jadi jawabannya begini teman-teman. Ini informasinya A1. Ngapain Bang RD saya harus capek-capek pra peradilan gitu kan. Nah, justru yang akan kita lakukan itu adalah saya akan membongkar semua fakta-fakta yang terjadi. Jadi kalau yang dibebankan kepada saya ini nggak ada apa-apa. Ini yang akan saya ungkap itu banyak nanti akan menjadi orang yang akan ikut serta, ya kan, banyak yang akan menjadi tersangka dan ini merugikan negara. Itu akan saya bongkar semuanya. Makanya saya baru kali ini jujur aja, sebelumnya saya nggak ingat ada seorang tersangka yang minta disegerakan P21 dan dipersidangkan segera. Itu yaitu Nikita Mirjani. Ini ada apa? Ini sebetulnya kalaupun misalkan dulu melakukan pra peradilan, nggak bakalan ini terwujud. Kalau menurut saya kalah pihak kepolisian kalau ini pra peradilan. Cuman ini bukan pra peradilan, saya akan buktikan di pengadilan. Kan keren gitu loh. Kalau orang pra peradilan, orang itu kan bebas demi hukum. Karena memang orang ini tidak memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tetapi ketika orang itu sudah masuk ke ranah yuridis, ya ranah yuridis itu adalah ranah pengadilan, maka nanti dia akan membuat suatu fakta yang besar. Kalau misalkan di kepolisian yang dengar cuma polisi, tapi kalau di pengadilan nanti yang dengar adalah yang mulia dan terbuka untuk umum. Jadi sebetulnya Nikita Mirjani sedang membuat suatu prototip yang namanya bom yang namanya neutron. Jadi kalau bom itu meledak itu kan. Ini kalau neutron itu kan asapnya itu bisa kemana-mana itu kan. Nah, itu yang akan saya ciptakan. Ini sidang Nikita Mirjani ini akan geger itu. Jadi akan terbuka semua fakta-faktanya. Termasuk, mohon maaf, nanti ada oknum penyidik. Lanjut, gitu aja dulu. Dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan proses hukum ini dan ini mau tidak mau harus dilalui, harus dilaksanakan oleh Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki. Dia dalam keadaan santai, saya ketemu, saya ngobrol, saya jelaskan, insya Allah Rebo kita sidang, kasus perdatanya tetap berjalan. Ya udah lanjut aja Bang, kasusnya kita cari kebenaran, saya bilang, karena apapun, walaupun kamu dalam keadaan ditahan bukan berarti Nikita adalah orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan seperti itu. Ya kalau Niki kan udah kuat memang orangnya. Dan bagi dia, jadi gini, kalau Niki itu memang merasa yakin bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menurut dia bahwa itu adalah tidak melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan dugaan pemerasan, dia pasti tegar. Itu Niki, karena Niki yakin bahwa dia tidak merasa melakukan pemerasan. Bagaimana dia nggak kenal dia ini dimintain tolong seperti itu ya. Ada juga kendaraan nih Bang, mungkin saya nggak tahu itu kendaraan siapa. Yang jelas mobil Niki Alphard
dan ada beberapa mobil tidak ada yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan? Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Uangnya bukan juga uang Nikita, Bang? Kalau uang Nikita. Selain itu apa lagi yang disita? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan, dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Itulah kita uji semuanya. Karena semua pasal itu ada sebuah unsur. Unsurnya itu melekat dan tidak bisa kita ganti-ganti. Contohnya, kasus pemerasan itu berarti kan ada ancaman, kekerasan dan sebagainya. Ya oke lah, nanti itu urusan di ruangan sidang ya. Jadi untuk agendanya apa, Bang? Yang sidang yang akan sidang perdata sendiri kan? Ya kita ikuti proses perdata, kan biasanya ada pemanggilan, nanti seperti apa. Nanti hakim perdata yang memutuskan apakah mediasi dan seterusnya. Karena berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, apabila para pihak sudah lengkap, proses selanjutnya adalah mediasi seperti itu. Tapi kan Niki sendiri akan dihadirkan ya, Bang? Kan kemarin ya kalau misalnya memungkinkan dan diwajibkan, karena kalau peraturan Mahkamah Agung itu diwajibkan hadir. Nah nanti kita lihat, itu kan masalah teknis ya, apakah memungkinkan atau tidak, nanti itu kewenangannya ada di tangan jaksa. Kalau pengadilan perdatanya bisa kita uji, maka dengan sendirinya case yang pidana ini harus di-hold terlebih dulu, harus untuk sementara di-hold atau dihentikan dulu sambil menunggu perkara perdataannya. Karena ini terkait, walaupun persoalannya beda, rezimnya beda, tapi ada keterkaitan. Keterkaitannya itulah terkait dengan peristiwa hukumnya. Peristiwa hukumnya itu adalah keterkaitan antara cairnya uang 4 miliar ini uang apa. Inilah yang saat ini kami uji. Nah, berdasarkan percakapan yang kami terima, baik dari Ismail maupun dari Nikita, mereka lah yang meminta tolong sehingga ada sebuah deal atau kesepakatan dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar, dibayar 2 kali 2 miliar dan minta kalau bisa nanti direview. Inilah sekarang yang kami uji. Kalau perkara ini adalah lawan prestasi, maka dengan sendirinya kasus perdatanya akan menjadi gugur seperti itu. Kasus pidananya. Yang